Hani, Miko sudah pulang, teriak ibu dari dapur. Aku segera merapikan diri, mematut di depan cermin kecil yang sudah agak buram. Rambutku yang selalu kuikat asal-asalan, hari ini kubiarkan terurai. Bibirku kuoles tipis dengan lipstik warna peach. Bukan untuk Miko, suamiku tentu saja. Ia takkan menyadarinya. Miko adalah tipe suami yang, cuek. Sangat cuek malah. Sejak menikah 5 tahun lalu, perhatiannya padaku bisa dihitung jari. Ia pulang kerja, makan, main game, lalu tidur. Begitu setiap hari. Aku berjalan ke ruang tamu, di mana Miko sudah duduk di sofa melepas dasinya. Halo, sapaku pelan. Ia hanya mengangguk, matanya sudah tertuju pada layar ponsel. Aku menghela napas. Perasaan hampa itu kembali menyeruak. Sudahlah, aku sudah terbiasa. Oh ya, ada kabar, kata Miko tanpa mengalihkan pandangannya. Adikku, Roni, akan tinggal di sini mulai minggu depan. Dia mau kuliah di kota. Aku terdiam sejenak. Roni? Aku hanya bertemu Roni beberapa kali saat kami pulang kampung. Yang ku ingat, dia anak yang pendiam dan sedikit canggung. Tapi tinggal bersama kami, di rumah sekecil ini. Tinggal di sini? Tanyaku, sedikit terkejut. Miko akhirnya menatapku. Ya, kamar kosong di belakang bisa dipakai. Dia bilang sudah daftar di universitas dekat sini. Ia kembali fokus pada ponselnya. Begitulah Miko. Keputusan besar seringkali diambilnya tanpa diskusi, tanpa mempertimbangkan perasaanku. Beberapa hari kemudian, Roni tiba. Aku menyiapkan kamar kosong itu semaksimal mungkin, mencuci spray, membersihkan debu, bahkan menaruh vas bunga kecil di meja. Aku ingin ia merasa nyaman, meskipun aku sendiri masih sedikit canggung dengan gagasan tinggal bersama adik ipar. Pintu depan terbuka, dan Miko masuk bersama seorang pemuda yang membawa tas ransel besar. Roni. Ia terlihat lebih tinggi dan lebih tegap dari yang kuingat. Wajahnya bersih, rambutnya ditata rapi. Ia tersenyum padaku, senyum yang tulus dan sedikit malu-malu. Kak Hani, sapanya, suaranya lembut. Terima kasih banyak sudah mau menerima saya. Sama-sama Roni, jawabku, balas tersenyum. Selamat datang di rumah kami. Malam itu, saat makan malam, suasana terasa sedikit berbeda. Roni banyak bertanya tentang kota, tentang kuliah, tentang pekerjaan Miko. Ia mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan. Aku merasa sedikit senang karena ada orang lain di meja makan yang benar-benar mendengarkan. Miko, seperti biasa, lebih banyak diam, sesekali menyahut singkat. Setelah makan, aku mencuci piring, dan Roni tiba-tiba muncul di dapur. Biar saya bantu kak, katanya, meraihlah piring. Aku terkejut. Miko tak pernah sekalipun menawarkan diri untuk membantuku di dapur. Tidak perlu Roni, biar aku saja. Tidak apa-apa kak, saya tidak biasa diam saja kalau ada yang bekerja. Ia tersenyum lagi, senyum yang menghangatkan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang sedikit aneh. Ada Roni sekarang. Aku tidak tahu apakah ini akan mengubah sesuatu. Tapi setidaknya ada sedikit warna baru di rumah yang selama ini terasa begitu hampa. Sejak Roni tinggal bersama kami, ada perubahan kecil namun terasa signifikan dalam rutinitas harian di rumah. Pagi hari, aku tidak lagi sarapan sendirian. Roni selalu bangun lebih awal, membantuku menyiapkan sarapan atau sekedar menemaniku di meja makan. Ia bercerita tentang mata kuliahnya, tentang teman-teman barunya, atau sekadar bertanya bagaimana hariku akan berjalan. Miko, ia biasanya masih bergelut dengan mimpi, atau jika sudah bangun, langsung sibuk dengan ponselnya di kamar. Suatu sore aku sedang mencoba memperbaiki keran wastafel yang bocor di dapur. Miko sudah kuberitahu berkali-kali, tapi ia selalu mengatakan akan mengerjakannya nanti, yang berarti tidak akan pernah. Aku berusaha memutar kunci Inggris, tapi tanganku terlalu lemah. Tiba-tiba Roni muncul. Ada apa kak? Tanyanya, melihatku kesusahan. Oh ini, keran air yang bocor lagi. Tanpa banyak bicara, Roni mengambil kunci Inggris dari tanganku. Dengan sigap dan cekatan, ia memeriksa keran itu. Jemarinya yang ramping namun kuat bergerak lincah. Aku hanya berdiri di sampingnya, memperhatikan. Ada perasaan aneh yang menjalari dadaku. Perasaan dihargai, diperhatikan.
Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. "Nah, sudah beres, Kak," katanya setelah beberapa menit. Ia tersenyum padaku, keringat membasahi pelipisnya. "Terima kasih banyak, Roni. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu," kataku tulus. "Bukan masalah, Kak. Saya senang bisa membantu." Hari-hari berlalu, dan kebersamaan kami semakin intens. Roni sering menemaniku berbelanja ke pasar, membantuku mengangkat kantong-kantong belanjaan yang berat. Ia juga sering menawarkan diri untuk membantuku membersihkan rumah. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Miko, seperti membersihkan selokan atau memperbaiki genteng yang bocor. Suatu malam Miko pulang terlambat. Aku sudah makan malam sendirian, ditemani Roni yang sedang belajar di meja makan. Aku merasa lelah dan sedikit kesal. "Miko lembur lagi?" tanya Roni pelan, melihatku menghela napas. Aku mengangguk. "Entahlah Roni, akhir-akhir ini sering begitu." Roni menutup bukunya. "Kak Hani pasti lelah. Kenapa tidak istirahat saja? Biar piring-piring ini saya yang cuci." Aku menatapnya. Matanya penuh kepedulian. Aku merasa hatiku menghangat. "Tidak apa-apa, Roni. Kamu sudah banyak bantu hari ini." "Tidak apa-apa, Kak. Saya juga sudah selesai belajar." Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Aku mengikutinya, berdiri di ambang pintu, memperhatikannya mencuci piring dengan telaten. Ada keheningan yang nyaman di antara kami, keheningan yang tidak pernah kurasakan bersama Miko. Semakin sering kami bersama, semakin banyak cerita yang kami tukar. Roni bercerita tentang mimpinya, tentang keinginannya untuk sukses di kota. Aku pun mulai bercerita tentang perasaanku, tentang kesepian yang sering menghantuiku dalam pernikahan ini. Ia mendengarkan setiap keluh kesahku dengan sabar, tanpa menghakimi. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, nyaman dengan kehadirannya yang selalu ada. Suatu sore saat Miko sedang pergi dengan teman-temannya, Roni mengajakku ke taman dekat rumah. Kami duduk di bangku panjang, menyaksikan anak-anak bermain. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu. "Kak Hani, apakah kakak bahagia?" tanya Roni tiba-tiba, menoleh kepadaku. Pertanyaan itu menusuk tepat ke ulu hatiku. Aku terdiam, menatap jauh ke depan. Bahagia? Aku tidak yakin. Aku memiliki suami, rumah, tapi kebahagiaan seolah menjauhiku. "Aku tidak tahu, Roni," jawabku jujur. Suaraku nyaris berbisik. "Aku tidak tahu lagi." Roni tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku dengan tatapan lembut, tatapan yang membuatku merasa dimengerti. Di saat itulah aku tahu ada sesuatu yang telah berubah dalam hatiku. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada. Perasaan hangat yang tumbuh perlahan, tanpa kusadari mulai menjalar. Aku mulai merasakan kenyamanan dan kehangatan yang tak lagi kudapatkan dari Miko. Sejak percakapan di taman itu, ada ketegangan baru yang tak terlihat di antara kami. Bukan ketegangan negatif, melainkan semacam listrik halus yang memenuhi udara setiap kali kami berdekatan. Tatapan Roni padaku menjadi lebih dalam, lebih sering, dan aku juga sering mencuri pandang padanya. Merasakan jantungku berdebar lebih cepat setiap kali mata kami bertemu. Aku mulai membandingkan Miko dan Roni secara tak sadar. Miko yang acuh tak acuh, yang tak pernah bertanya tentang perasaanku, berbanding terbalik dengan Roni yang selalu penuh perhatian dan empati. Miko yang jarang di rumah, lebih memilih teman-temannya atau dunianya sendiri. Sementara Roni selalu ada, siap membantuku, menemaniku dalam kesepian. Perbandingan itu membuatku merasa semakin bersalah, namun sekaligus semakin tertarik pada Roni. Suatu malam, Miko lagi-lagi pulang larut. Aku sudah tertidur pulas, namun terbangun karena suara Miko yang sedikit gaduh saat masuk kamar. Aku pura-pura tidur, mendengar Miko menghela napas panjang. Lalu ia berbaring di sampingku. Aku merasakan punggungnya menghadapku, seperti biasa. Ada jarak yang tak terlihat namun terasa begitu nyata di antara kami.
Aku tak bisa tidur lagi. Perlahan, aku beranjak dari tempat tidur, mengenakan jubah tidurku, dan berjalan ke dapur untuk minum air. Saat melewati ruang tengah, kulihat lampu kamar Roni masih menyala. Penasaran, aku mendekat. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Kulihat Roni sedang duduk di meja belajarnya dengan buku terbuka di depannya. Ia tampak sedang merenung, menatap kosong ke dinding. "Roni?" panggilku pelan. Ia terkejut, menoleh ke arahku. "Kak Hani, belum tidur?" Aku terbangun, tidak bisa tidur lagi. "Ada apa, Kak? Apa Miku mengganggumu?" tanyanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Aku menggeleng. "Tidak, aku hanya merasa sendirian." Roni menatapku, matanya memancarkan kesedihan. "Kakak tidak sendirian, Kak Hani." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu tulus, entah mengapa membuatku ingin menangis. Aku merasa sangat rapuh saat itu. Tanpa sadar tanganku terulur, menyentuh lengan Roni. Kulitnya terasa hangat di bawah sentuhanku. Ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia menoleh, menatap tanganku, lalu beralih menatap mataku. Ada sesuatu yang begitu kuat dalam tatapannya. Kerinduan, cinta. Aku tidak tahu, tapi aku merasakannya. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. "Roni?" bisikku. Suaraku tercekat. Ia perlahan menggenggam tanganku. Jemarinya yang lebih besar namun lembut membalut tanganku. Aku tidak menariknya. Aku membiarkannya. Membiarkan kehangatan itu menjalari seluruh tubuhku. "Kak Hani, aku..." Ia memulai. Suaranya pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Aku tahu, Roni," kataku, membalas genggamannya. "Aku juga tidak tahu." Kami duduk diam sebentar. Tangan kami bertautan. Keliningan itu begitu intim, begitu penuh makna. Aku bisa merasakan napas Roni. Bisa merasakan detak jantungnya yang berkejaran. Ada sesuatu yang baru saja terjadi di antara kami. Sesuatu yang tak terucap, namun sangat terasa. Batasan-batasan yang ada mulai runtuh. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku tidak bisa menolak perasaan ini. Benih cinta itu yang selama ini hanya bersembunyi di sudut hati, kini mulai tumbuh, mekar, dan sulit untuk diabaikan. Genggaman tangan Roni yang lembut malam itu mengubah segalanya. Batas yang tadinya samar, kini sepenuhnya runtuh. Malam-malam selanjutnya, setelah Miko terlelap dalam tidurnya yang cuek, aku sering menemukan diriku diam-diam menghampiri kamar Roni. Kami tidak lagi hanya bertukar cerita. Ada sentuhan-sentuhan kecil yang lebih berani, tatapan yang lebih lama, dan bisikan-bisikan yang penuh kerinduan. "Kak Hani, aku tahu ini salah," bisik Roni suatu malam, saat kami duduk berdekatan di kamarnya yang remang. Tangannya mengusap pipiku lembut. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku memejamkan mata, menikmati sentuhannya. "Aku juga, Roni. Aku juga tidak bisa." Cinta yang diam-diam tumbuh di antara kami terasa seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada kebahagiaan yang meluap, rasa dicintai dan diperhatikan yang tak pernah kudapatkan dari Miko. Roni membuatku hidup kembali, merasa diinginkan. Ia melihatku, benar-benar melihatku. Berbeda dengan Miko yang seolah hanya menganggapku sebagai bagian dari furnitur rumah. Di sisi lain, ada beban rasa bersalah yang tak terhingga. Aku adalah istri Miko, dan Roni adalah adiknya. Setiap tawa yang kami bagi, setiap sentuhan yang kami curi, terasa seperti pengkhianatan yang kejam. Aku tahu aku bermain dengan api yang bisa membakar habis segalanya. Tapi godaan itu terlalu kuat. Kehangatan yang Roni berikan terlalu membuatku kecanduan. Kami mulai mengatir kode-kode kecil. Sebuah tatapan tertentu di meja makan berarti, "Aku merindukanmu." Sebuah sentuhan ringan di lengan saat berpapasan di dapur berarti, "Nanti malam di kamarmu." Rahasia ini menjadi dunia kami sendiri. Sebuah oasis tersembunyi di tengah gurun pernikahan yang hampa. Miko seperti biasa,
tetap pada rutinitasnya. Ia pulang kerja, makan, bermain game, lalu tidur. Ia seolah tidak menyadari ada perubahan apapun di rumah. Atau setidaknya, itulah yang kami yakini. Kecuekannya menjadi tameng sempurna bagi kami untuk menyembunyikan hubungan ini. Suatu sore, Miko mengajakku makan malam di luar. Ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Aku merasa sedikit terkejut sekaligus berharap ini adalah awal dari perubahan dalam pernikahan kami. Mungkin Miko mulai menyadari sesuatu. Malam itu di sebuah restoran yang agak ramai, Miko berbicara tentang pekerjaannya, tentang rencana-rencananya. Aku mendengarkan, mencoba menunjukkan minat. Tapi pikiranku terus melayang pada Roni. Bagaimana perasaannya sendirian di rumah? Apakah ia merindukanku juga? Hani, kata Miko tiba-tiba, membuatku tersentak dari lamunanku. Kamu melamun? Oh tidak mas, jawabku cepat, berusaha tersenyum. Aku hanya senang bisa makan malam berdua seperti ini. Miko tersenyum tipis. Senyum yang jarang kulihat. Iya juga. Aku tahu aku jarang mengajakmu seperti ini. Ada jeda hening. Lalu Miko melanjutkan. Aku akhir-akhir ini merasa sedikit ada yang berbeda. Kamu dan Roni terlihat semakin akrab. Jantungku serasa berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Apakah ini firasatnya? Apakah ia sudah tahu? Akrab? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Iya tentu saja. Dia kan adikmu mas. Wajar kalau kami akrab. Miko menatapku. Tatapannya tidak lagi acuh tak acuh. Ada sedikit kerutan di dahinya. Iya memang wajar. Hanya saja, aku tidak pernah melihatmu setertawa lepas itu saat bersamaku. Kata-kata Miko menusukku telak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa terpukul. Bukan karena marah padanya, tapi karena kebenaran dalam perkataannya. Aku memang lebih sering tertawa lepas bersama Roni. Aku memang lebih bahagia saat bersamanya. Miko tidak melanjutkan. Ia hanya kembali menyantap makanannya, namun suasana di meja kami sudah berubah. Ada dinding tak terlihat yang berdiri di antara kami. Dinding yang terbuat dari rahasia, pengkhianatan, dan kebohongan. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu, rahasia ini tidak akan selamanya bisa tersembunyi. Benih kecurigaan sudah mulai tertanam di hati Miko. Dan cepat atau lambat, benih itu akan tumbuh, membuka pintu menuju kekacauan yang tak terhindarkan. Waktu berjalan, dan rahasia kami terasa semakin berat, namun sekaligus manis. Setiap sentuhan curian, setiap tatapan yang penuh makna, adalah oksigen bagi benih cinta terlarang ini. Aku dan Roni semakin mahir menyembunyikan perasaan kami dari Miko, menciptakan sandiwara yang sempurna di depan suamiku. Kami menjadi lebih berhati-hati, lebih waspada, namun intensitas perasaan itu justru semakin membara. Miko, dengan kecuekannya, tampaknya tidak menyadari apapun. Ia masih sama, sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang aku merasa lega, kadang aku merasa sedih. Lega karena rahasia kami aman. Sedih karena kecuekan Mikolah yang mendorongku ke pelukan adiknya sendiri. Namun lambat laun, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Miko, yang biasanya tidak peduli dengan siapa aku berbicara atau apa yang kulakukan di rumah, kadang terlihat melirik ke arah kami. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku. Tapi, suatu sore, saat aku sedang tertawa lepas dengan Roni di dapur karena sebuah lelucon, Miko tiba-tiba muncul di ambang pintu. Tawaku terhenti seketika. Miko hanya berdiri di sana, menatap kami bergantian dengan tatapan datar, lalu masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Dia kenapa? Bisik Roni. Raut wajahnya sedikit pucat. Aku menggeleng. Entahlah, mungkin lelah. Tapi di dalam hatiku,
Ada perasaan tidak nyaman yang mulai mencuat. Beberapa hari kemudian, Miko mulai lebih sering pulang kerja tepat waktu. Ia tidak lagi sering lembur atau pergi dengan teman-temannya. Ia akan duduk di ruang tamu, memperhatikan aku dan Roni dari kejauhan. Aku mulai merasa seperti diawasi. Setiap kali aku dan Roni berinteraksi, aku merasakan tatapan Miko. Aku dan Roni menjadi lebih canggung, lebih hati-hati. Pembicaraan kami menjadi lebih singkat. Sentuhan kami nyaris tidak ada. Suatu malam Roni dan aku sedang menonton televisi bersama di ruang tamu. Miko sedang membaca koran di sofa seberang. Tiba-tiba ada adegan romantis di televisi. Secara refleks, aku dan Roni saling pandang dan ada senyum tipis yang tak sengaja terlukis di bibir kami. Tiba-tiba, koran yang dipegang Miko terlipat dengan suara keras. Kami berdua terlonjak. "Ada apa, Mas?" tanyaku. Berusaha terdengar normal. Miko menatap kami. Tatapannya dingin. Tidak ada, hanya berisik. Ia bangkit dan masuk ke kamar. Aku dan Roni saling pandang. Wajah kami memucat. Kecurigaan Miko mulai terasa. Udara di antara kami menjadi lebih tebal, lebih mencekam. Beberapa kali, Miko juga mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku sedikit gelisah. "Roni, kamu sering bantu Hani ya di rumah?" Atau, "Hani, kamu betah banget ya ngobrol sama Roni?" Pertanyaan-pertanyaan itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, tapi mengandung sebuah implikasi yang membuatku gemetar. Aku berusaha bersikap biasa saja, menjawab dengan tenang. Roni juga melakukan hal yang sama. Kami berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya paranoia kami. Tapi, semakin Miko memperhatikan, semakin sulit bagi kami untuk menyembunyikan apa yang kami rasakan. Suatu siang Miko pulang kerja lebih awal. Aku sedang di dapur membuat kopi. Roni sedang berada di kamarnya. Aku mendengar suara Miko di ruang tamu, lalu langkah kakinya menuju ke dapur. "Hani?" panggilnya. Aku berbalik. Miko berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Iya, Mas." "Kamu bahagia, Hani?" tanyanya. Pertanyaan yang sama persis dengan yang Roni tanyakan kepadaku di taman. Namun kali ini, pertanyaan itu terasa seperti pisau yang dingin. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia tahu? Apakah ini sebuah jebakan? Aku berusaha mengumpulkan ketenangan. "Tentu saja, Mas. Kenapa Mas bertanya seperti itu?" Miko tidak menjawab. Ia hanya menatapku lekat-lekat, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku merasa seperti telanjang di depannya. Matanya memancarkan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan cuek, bukan datar, ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mulai mendidih di sana. "Tidak apa-apa, Hani," katanya akhirnya. Suaranya pelan. "Hanya ingin tahu." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan aku dengan perasaan campur aduk. Kecurigaan Miko bukan lagi sekedar firasat. Itu sudah menjadi kenyataan. Dan kami, aku dan Roni, terperangkap dalam jaring laba-laba yang kami ciptakan sendiri. Sebuah jaring yang perlahan namun pasti akan menarik kami ke dalam konsekuensi yang mengerikan. Kecurigaan Miko yang mulai terlihat terang-terangan membuatku dan Roni semakin berhati-hati. Kami mengurangi interaksi terang-terangan, berusaha keras agar terlihat seperti kakak ipar dan adik ipar biasa. Tapi itu sulit. Semakin kami mencoba menjauh, semakin kuat daya tarik di antara kami. Perasaan terlarang ini seperti api semakin membara saat kami mencoba menahannya. Miko kini lebih sering berada di rumah.
Ia tidak lagi sering lembur atau pergi dengan teman-temannya. Ia akan duduk di ruang tamu, membaca koran atau menonton televisi, namun matanya tak lepas dari gerak-gerik kami. Aku merasa seperti ada kamera tersembunyi yang mengawasiku setiap saat. Suatu sore, Miko meminta bantuanku menyiapkan makan malam. Ini adalah hal yang aneh karena biasanya ia tidak pernah ikut campur urusan dapur. Aku merasa sedikit senang, berharap ini adalah kesempatan untuk memperbaiki suasana di antara kami. Saat aku sibuk memotong sayuran, Miko berdiri di belakangku. "Hani," panggilnya pelan. "Iya, Mas? Kamu pernah merasa menyesal menikah denganku?" Tanyanya, suaranya rendah. Aku terdiam, tanganku berhenti bergerak. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, menusuk jantungku. Aku merasa ingin menangis. Menyesal? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu aku lelah dengan keacuhannya dan aku menemukan kebahagiaan lain di samping Roni. "Kenapa Mas bertanya begitu?" Tanyaku, berusaha mengendalikan suaraku agar tidak bergetar. Miko menghela napas. "Tidak apa-apa, hanya kadang aku merasa kamu tidak bahagia." Aku berbalik, menatapnya. Matanya terlihat sendu. Ada kesedihan yang mendalam di sana. Untuk sesaat aku merasa iba padanya. Aku ingin memeluknya, mengatakan padanya bahwa aku mencintainya. Tapi bayangan Roni terlintas di benakku, dan kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku baik-baik saja, Mas," kataku berusaha meyakinkannya. Miko tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatapku sejenak, lalu berbalik dan pergi. Aku merasa hancur. Dinding di antara kami semakin tebal, semakin tinggi. Keesokan harinya, Roni menghampiriku saat Miko sedang keluar rumah sebentar. Ia terlihat sangat cemas. "Kak Hani, aku merasa Miko mulai curiga," bisiknya, suaranya tercekat. "Dia menanyaiku hal-hal aneh kemarin malam." "Apa yang dia tanyakan?" Tanyaku, jantungku berdegup kencang. "Dia bertanya apakah aku punya pacar. Lalu dia bertanya, 'Kamu betah ya di sini, Roni? Kamu nyaman ya sama Kak Hani?'" Roni menatap aku, matanya penuh ketakutan. "Dia tahu, Kak. Aku yakin dia tahu." Aku memeluk Roni, mencoba menenangkannya, tapi aku sendiri juga ketakutan. Perasaan bersalah yang selama ini hanya mengendap, kini mulai mendidih. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, dan di belakangku, api semakin membara. "Kita harus hati-hati, Roni," kataku pelan. "Sangat hati-hati." Namun, di tengah ketakutan itu, ada dorongan lain yang tak bisa kami tolak. Ketegangan yang mencekam justru membuat perasaan kami semakin intens. Sentuhan-sentuhan curian menjadi lebih mendebarkan. Bisikan-bisikan menjadi lebih berani. Kami merasa seperti sepasang kekasih yang nekat bermain api di bawah pengawasan yang tak ketat. Suatu malam, Miko pulang kerja. Aku sedang duduk di ruang tamu membaca buku. Roni baru saja keluar dari kamarnya, hendak mengambil air minum di dapur. Saat Roni melewati Miko, Miko tiba-tiba menghentikannya. "Roni, bisakah kita bicara sebentar?" kata Miko, suaranya tenang namun mengandung nada yang dingin. Roni menoleh, raut wajahnya tegang. "Bicara apa, Mas?" Aku menahan nafas, buku di tanganku terasa berat. Klimaks yang kutakutkan sepertinya akan segera tiba. Aku menatap Miko, lalu ke Roni. Mereka berdua berdiri kaku di tengah ruang tamu, di antara aku dan rahasia yang selama ini kami simpan. Udara terasa sangat berat, dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Aku tahu setelah ini tidak akan ada lagi yang sama. Miko menuntun Roni ke sofa di ruang tamu, dan aku hanya bisa duduk membeku di tempatku, berpura-pura membaca buku, namun seluruh indraku terfokus pada mereka berdua. Roni duduk tegak, tangannya terkepal di pangkuan. Wajahnya tegang, pucat. Miko duduk di seberangnya, tatapannya tajam, dingin. "Roni, kamu tahu kan kenapa kamu di sini?" tanya Miko, suaranya pelan tapi menusuk. Roni mengangguk kaku. "Untuk kuliah, Mas." "Bukan hanya itu, Roni," kata Miko, matanya tak lepas dari Roni. "Aku membawamu ke sini, ke rumahku, karena aku percaya padamu. Karena kamu adikku." Roni menunduk. "Aku tahu, Mas. Tapi sepertinya ada yang salah dengan kepercayaanku." Lanjut Miko, nadanya kini sedikit lebih tinggi. "Atau mungkin ada yang salah dengan cara pandangmu terhadap hubungan keluarga." Aku merasa jantungku berdegup kencang, darahku berdesir dingin.
Ini dia. Miko mulai membahasnya. Apa maksudmu, Mas? Tanya Roni, suaranya sedikit bergetar. Miko menghela napas panjang, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Jangan berpura-pura tidak tahu, Roni. Aku tidak bodoh. Ia menoleh sekilas ke arahku. Tatapannya sekilas menyiratkan luka sebelum kembali menatap Roni. Aku melihat bagaimana kalian saling pandang, bagaimana kalian bicara, bagaimana kalian bersama. Kata bersama itu terdengar begitu tajam, seolah Miko tahu persis sejauh mana kebersamaan kami. Roni terlihat semakin terpojok. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Mas, Roni mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Kamu mencintai istriku kan, Roni? Tanya Miko. Suaranya kini penuh amarah yang tertahan. Pertandaan itu yang diucapkan dengan begitu gamblang terasa seperti guntur yang menggelegar di ruang tamu. Aku menjatuhkan buku yang kupegang. Suara buku yang jatuh itu menarik perhatian mereka. Miko menoleh padaku. Matanya berkilat marah. Hani, desisnya. Apa ini benar? Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa menatapnya, air mata mulai menggenang di pelupak mataku. Ini dia, momen yang paling kutakuti. Konsekuensi dari permainan api kami. Jawab, Hani! Teriak Miko, suaranya kini lepas kendali. Apa kau mencintai adikku? Aku tak sanggup berbohong lagi. Aku tak sanggup menyangkal perasaan yang sudah begitu dalam ini. Dengan suara bergetar, aku mengangguk pelan. Maafkan aku, Mas. Miko terhuyung ke belakang, seolah baru saja dipukul keras. Wajahnya memerah padam, matanya penuh luka dan kemarahan. Ia menatapku, lalu menatap Roni. Kalian! Desisnya, suaranya penuh rasa jijik. Kalian mengkhianatiku di rumahku sendiri. Roni bangkit dari sofa, wajahnya pucat pasi. Mas, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Miko tertawa sinis. Tawa yang penuh kepedihan. Lalu apa yang kalian lakukan selama ini? Sandiwara? Drama? Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Napasnya memburu. Aku hanya bisa menangis, merasa sangat bersalah. Roni berdiri kaku, tidak berani bergerak. Tiba-tiba, Miko berhenti di depan Roni. Matanya menyala-nyala. Roni, aku percaya padamu. Aku membawamu ke sini, kubiarkan kau tinggal di bawah atapku. Dan ini balasanmu. Roni menunduk, tidak sanggup menatap mata kakaknya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Mas. Aku hanya... Cukup, potong Miko. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Kalian berdua, kalian telah menghancurkan segalanya. Miko kemudian menatapku lagi, tatapannya kali ini dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Hani, aku tidak menyangka kau akan melakukan ini padaku setelah semua yang kita lalui. Aku hanya bisa terisak. Aku tahu, aku telah melukainya. Sangat melukainya. Kalian berdua, aku mau kalian pergi dari rumah ini. Kata Miko, suaranya dingin, mutlak. Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Pergi, aku dan Roni, dari rumah ini. Segalanya terasa runtuh di sekelilingku. Konsekuensi dari cinta segitiga kami telah tiba. Dan itu jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Kami tidak hanya menghadapi kemarahan Miko, tapi juga kehilangan rumah, kehilangan tempat bernaung. Kata-kata Miko menggema di seluruh ruangan. Kalian berdua, aku mau kalian pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Aku dan Roni saling pandang. Mata kami dipenuhi kepanikan. Ini adalah skenario terburuk yang pernah kubayangkan. Mas, tidak bisakah kita bicara baik-baik? Kataku, berusaha menahan tangis. Kita bisa selesaikan ini. Miko menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Hani. Kalian telah memilih jalan kalian sendiri. Dan aku tidak bisa lagi menoleransi kehadiran kalian di rumah ini. Ia berjalan ke arah kamar kami, lalu kembali dengan sebuah koper kecil yang dulunya adalah koperku saat pertama kali pindah ke rumah ini. Ia melemparkannya ke lantai di depanku. Kemas barang-barangmu. Dan Roni, kamu juga. Roni mendekatiku, tangannya menyentuh punggungku pelan. Kak Hani, jangan sentuh dia, teriak Miko, suaranya penuh kemarahan.
Jangan ada yang menyentuhnya di depan mataku. Aku terlonjak kaget. Miko yang kukenal adalah Miko yang cuek, yang jarang sekali meninggikan suara. Melihatnya semarah ini membuatku menyadari betapa dalam luka yang telah kami torehkan. "Mas, aku mohon," kataku. Air mata mengalir deras. "Jangan seperti ini, kita bisa mencari solusi." Miko hanya menggeleng. "Tidak ada solusi lain, Hani. Kau tahu konsekuensinya sejak awal, bukan?" Ia berhenti sejenak menatapku dengan tatapan yang penuh rasa sakit. "Atau apa kau memang ingin pergi dengannya?" Pertanyaan itu membuatku tersentak. Apakah aku ingin pergi dengan Roni? Perasaan cinta yang selama ini kurasakan untuk Roni memang kuat. Kebahagiaan yang ia berikan adalah sesuatu yang kuimpikan. Tapi di sisi lain, meninggalkan Miko, meninggalkan kehidupan yang sudah kubangun bersamanya selama 5 tahun, terasa begitu berat. Roni menggenggam tanganku erat. "Aku akan menjagamu, Kak Hani. Aku janji." Miko melihat genggaman tangan kami. Ia tertawa sinis. "Lihatlah kalian, bahkan di depan mataku pun kalian masih bisa bermesraan. Pergilah, pergi saja kalian berdua. Aku tidak sudi lagi melihat kalian di sini." Aku menatap Miko lalu menatap Roni. Aku berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Antara pernikahan yang hampa namun stabil, atau cinta terlarang yang penuh ketidakpastian. "Baiklah, Mas," kataku akhirnya. Suaraku parau. "Aku akan pergi." Miko terdiam. Ekspresinya sulit kuartikan. Ada sedikit rasa terkejut, namun kemudian digantikan oleh kepedihan yang mendalam. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima keputusanku. Aku berjalan ke kamar, Roni mengikutiku. Dengan tangan bergetar, aku mulai mengemasi barang-barangku. Setiap pakaian yang kubasuhkan ke koper terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Ini adalah akhir dari kehidupanku bersama Miko. Akhir dari rumah ini. Akhir dari semua yang kukenal. Roni mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Ia kemudian menghampiriku, memelukku erat dari belakang. "Kita akan baik-baik saja, Kak Hani. Kita akan memulai hidup baru." Aku hanya bisa terisak di pelukannya. Aku tahu ini adalah pilihanku. Aku tahu aku telah memilih Roni. Tapi rasa sakit yang kurasakan juga begitu nyata. Rasa sakit karena telah menghancurkan hati Miko. Rasa sakit karena kehilangan bagian dari diriku sendiri. Setelah selesai mengemas, aku keluar dari kamar. Roni di belakangku membawa tas ranselnya. Miko berdiri di ruang tamu, membelakangi kami menatap keluar jendela. Ia tidak menoleh saat kami melewatinya. Aku berhenti di ambang pintu, menatap punggung Miko. Aku ingin mengatakan sesuatu, mengucapkan perpisahan, meminta maaf sekali lagi. Tapi kata-kata itu tidak bisa keluar. Aku hanya bisa menatapnya untuk terakhir kalinya. Lalu berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, menggandeng tangan Roni, menuju ketidakpastian yang membentang di depan kami. Pintu itu tertutup di belakang kami, menutup lembaran lama dan membuka babak baru yang penuh pertanyaan. Dinginnya udara malam langsung menyergap saat kami melangkah keluar dari rumah itu. Aku melirik ke belakang. Pintu tertutup rapat, seolah tak pernah ada kehidupan yang bergolak di baliknya. Miko, suamiku, kini hanya tinggal bayangan di balik jendela. Di sampingku, Roni menggenggam tanganku erat, seolah memberi kekuatan dan kepastian. "Kita akan menginap di tempat temanku dulu, Kak Hani," kata Roni, suaranya berusaha terdengar meyakinkan. "Dia punya kamar kosong?" Aku hanya mengangguk, terlalu kalut untuk berbicara. Kakiku melangkah, namun pikiranku masih tertinggal di dalam rumah itu. Aku telah memilih Roni, memilih cinta yang mendebarkan ini. Tapi hati kecilku masih menyimpan sebersit rasa bersalah dan kehilangan yang begitu besar. Kami tiba di sebuah kos-kosan sederhana. Teman Roni, seorang pemuda ramah bernama Doni, menyambut kami dengan sedikit kebingungan. Roni menjelaskan situasinya secara singkat, tentu saja tanpa detail yang sebenarnya. Ia hanya bilang ada masalah keluarga, dan kami harus mencari tempat tinggal sementara. Doni, dengan kebaikan hatinya, menawarkan kamar kosongnya. Malam itu, di kamar yang asing,
Aku berbaring di samping Roni. Pelukannya hangat, namun kehangatan itu tidak sepenuhnya mampu mengusir rasa dingin yang menjalari hatiku. Aku memejamkan mata. Bayangan Miko terus menghantuiku. Wajahnya yang terluka, tatapannya yang penuh kekecewaan. Aku tahu, aku telah menyakitinya dengan cara yang paling kejam. "Kahani, apakah kakak menyesal?" tanya Roni pelan, seolah bisa membaca pikiranku. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, Roni. Aku mencintaimu itu benar, tapi aku juga merasa hancur. Roni mencium keningku lembut. "Kita akan melewati ini bersama, Kahani. Aku akan selalu ada untukmu." Hari-hari berikutnya adalah sebuah perjuangan. Kami harus memulai dari nol. Roni mencoba mencari pekerjaan paruh waktu selain kuliahnya, dan Atu juga berusaha mencari pekerjaan agar bisa membantu. Kami tahu ini tidak akan mudah, namun kami bertekad untuk membuktikan bahwa pilihan kami tidak salah. Meskipun kami bersama, ada kalanya kesepian itu kembali menyergap diriku. Aku merindukan rumahku, merindukan rutinitas lama, bahkan merindukan keberadaan Miko. Meskipun ia cuek, aku tahu itu adalah harga yang harus kubayar. Suatu sore, saat aku sedang melamar pekerjaan di sebuah toko, aku tak sengaja melihat Miko di seberang jalan. Ia sedang berjalan sendirian, menunduk, dengan bahu yang terlihat merosot. Ia tampak lebih kurus, lebih lesu, dan entah mengapa, jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Jantungku mencelos. Rasa bersalah itu kembali menghantamku seperti badai. Aku bersembunyi di balik tiang, tak ingin ia melihatku. Aku melihatnya berhenti di sebuah kedai kopi, memesan sesuatu, lalu duduk di pojok sendirian. Tatapannya kosong, jauh. Ada rasa sesak yang luar biasa di dadaku. Aku telah menghancurkan hidupnya, aku telah membuatnya begitu menderita. Ketika aku kembali ke kos-kosan, Roni menyadari perubahan pada diriku. "Ada apa, Kahani? Kakak terlihat sedih." Aku tidak bisa menahan diri. Aku menceritakan padanya apa yang kulihat. "Roni, aku merasa sangat bersalah. Miko terlihat hancur." Roni memelukku erat. "Kahani, ini bukan sepenuhnya salah kakak. Miko juga tidak pernah mencoba memahami kakak. Kita berhak bahagia." Kata-kata Roni sedikit menenangkan aku. Namun bayangan Miko yang sendirian itu terus menghantuiku. Aku tahu meskipun kami memulai babak baru, bayangan masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya menghilang. Itu akan selalu ada, menjadi pengingat akan keputusan yang telah kami ambil dan konsekuensi yang harus kami hadapi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan yang kami dapatkan ini sebanding dengan rasa sakit yang telah kami timbulkan? Apakah kami benar-benar bisa lepas dari bayangan Miko? Beberapa bulan berlalu sejak kami meninggalkan rumah Miko. Aku dan Roni berhasil mendapatkan pekerjaan dan menyewa sebuah kontrakan kecil. Hidup kami sederhana, jauh dari kenyamanan yang pernah kumiliki. Tapi, ada Roni di sisiku. Ia selalu berusaha membuatku tersenyum, selalu ada saat aku merasa terpuruk. Aku mencintainya, itu pasti. Namun bayangan Miko dan rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi. Suatu siang, saat aku sedang bekerja di toko, seorang pelanggan datang. Aku mengangkat pandanganku dan jantungku serasa berhenti berdetak. Itu Miko. Ia berdiri di depanku, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan lagi amarah, bukan lagi kekecewaan. Lebih seperti kelelahan yang mendalam. "Miko," bisiku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil beberapa barang, membayarnya, lalu menatapku. "Bagaimana kabarmu, Hani?" tanyanya. Suaranya datar, tanpa emosi.
Aku baik, jawabku berusaha terlihat tenang. Bagaimana kabarmu, Mas? Miko menghela napas. Tidak sebaik dulu. Rumah terasa kosong. Kata-kata itu menghantamku. Aku merasa ingin memeluknya, meminta maaf lagi dan lagi. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku minta maaf, Mas, kataku. Air mata mulai menggenang. Diko hanya mengangguk. Sudahlah, yang sudah terjadi, terjadilah. Ia menatapku sejenak, tatapannya menyiratkan sesuatu yang tak terucap, lalu berbalik dan pergi. Ia tidak menyebutkan Roni sama sekali. Kehadirannya singkat, namun meninggalkan bekas yang dalam di hatiku. Malam harinya, aku menceritakan pertemuan itu pada Roni. Ia mendengarkan dengan seksama. Raut wajahnya juga terlihat sedih. Aku rasa Miko benar-benar menderita, Roni, kataku, terisak. Aku tahu, Kahani, jawab Roni memelukku erat. Aku juga merasa bersalah, tapi kita tidak bisa kembali lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Miko kembali. Kali ini ia tidak datang sebagai pelanggan. Ia menunggu di depan toko setelah jam kerjaku usai. Hani, bisakah kita bicara? Tanyanya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku mengangguk, merasa cemas. Kami duduk di sebuah bangku taman di dekat toko. Miko menatap lurus ke depan, ke keramaian kota. Aku sudah memikirkannya baik-baik, Hani, katanya. Suaranya pelan. Aku tahu aku salah. Aku terlalu cuek padamu. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku menatapnya, terkejut mendengar pengakuannya. Mas, tidak, potongnya. Dengarkan aku dulu. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kalian berdua saling mencintai. Aku melihatnya. Dan aku tahu aku tidak bisa memberimu kebahagiaan itu lagi. Jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya ini? Aku ingin kita berpisah baik-baik, Hani. Lanjut Miko akhirnya menoleh kepadaku. Matanya masih menyimpan kesedihan, namun juga ada ketenangan yang baru. Aku akan mengurus surat-suratnya. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang kudengar. Perceraian. Kata itu terasa berat, namun juga ada sebersit kelegaan. Miko melepaskanku. Ia memberiku kebebasan. Tapi Roni, tanyaku. Miko menyentuh pipis, senyum yang getir. Roni adalah adikku. Aku akan memaafkannya, tapi butuh waktu. Dan aku harap kalian berdua bisa hidup bahagia. Sungguh. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku menangis, bukan lagi karena rasa bersalah, tapi karena lega dan juga karena rasa kehilangan akan akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Miko, suamiku yang cuek, ternyata menyimpan hati yang lebih besar dari yang kukira. Ia melepaskanku, meskipun itu menyakitinya. Terima kasih, Mas, kataku. Suaraku tercekak. Miko hanya mengangguk. Ia bangkit dari bangku. Jaga dirimu baik-baik ya, Hani. Ia berbalik dan berjalan pergi. Kali ini ia tidak menoleh ke belakang. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di keramaian kota. Ketika aku kembali ke kontrakan dan menceritakan semuanya pada Roni, ia memelukku erat. Ada kelegaan yang luar biasa di antara kami. Kami bebas. Kami bisa memulai hidup baru tanpa bayangan rasa bersalah yang terus menghantui. Namun di tengah kebahagiaan itu, aku tahu, kisah kami tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari bayangan Miko. Ia adalah bagian dari masa lalu kami, bagian dari konsekuensi yang kami hadapi. Kami mungkin telah mendapatkan kebahagiaan, tetapi harganya adalah patah hati seorang pria yang selama ini terlalu cuek untuk mengungkapkan perasaannya. Dan aku tahu, kenangan itu akan selalu menjadi bagian dari cerita cinta kami yang rumit dan penuh liku. Aku dan Roni akhirnya bersama, namun dengan sebuah luka yang tak akan pernah sepenuhnya sembuh, sebagai pengingat akan cinta segitiga yang telah mengubah hidup kami bertiga selamanya.